Bapak Ibu Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang hebat. Ya, mulai dari pengajar yang hebat, pejabat yang hebat, kepala daerah yang hebat, presiden yang hebat, atau dokter yang hebat, dan banyak lainnya. Di dunia ini banyak sekali orang hebat, banyak pengikutnya, banyak followersnya, banyak yang menyukainya, dan semua orang sangat menghormati dan segan akan orang-orang hebat tersebut. Tetapi mari kita syukuri itu dan tetap mengingat bahwa kehebatan manusia di dunia ini semata-mata berasal dari dunia ini, semata-mata diperoleh dari dunia ini. Maka kita hebat hanya di bumi ini. Tetapi ada sosok yang jauh lebih hebat yang bukan berasal dari dunia ini, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah satu alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil adalah karena Tuhan Yesus bukan berasal dari bumi ini, tetapi Dia berasal dari tempat yang jauh di sana, tempat yang mulia, tempat di mana Allah bersemayam hingga saat ini. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus yang datang dari surga, yang jelas-jelas lebih berkuasa dan yang lebih hebat dari orang-orang hebat di bumi ini. Ini adalah suatu hal, suatu kenyataan, suatu pemberian Allah yang jauh lebih hebat dari kehebatan dunia ini, dan kita harus hormati, kita harus muliakan Dia yang datang dari surga. Ini adalah alasan Tuhan Yesus harus semakin lebih besar dan kita harus semakin lebih kecil. Alasan yang kedua mengapa Tuhan Yesus harus lebih besar dan kita harus semakin lebih kecil adalah karena Tuhan Yesus memiliki segala karunia roh yang sempurna. Karena Tuhan Yesus memiliki segala karunia roh yang sempurna yang diberikan Allah kepadanya. Berbeda dengan manusia. Mengapa kita manusia tidak bisa memiliki segala karunia roh sebagaimana karunia roh yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus yang sempurna? Dia memiliki segala karunia roh yang sempurna di dalam dirinya. Mengapa kita tidak bisa memiliki sebanyak itu? Salah satu alasannya adalah karena diri kita ini adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa menampung segala karunia roh. Tubuh kita ini tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh roh di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita terbatas dalam karunia roh. Sehingga banyak orang yang tidak bisa memiliki banyak hal, dia tidak bisa tahu banyak hal. Kenapa? Karena di dalam dirinya adalah terdapat keterbatasan. Dalam dirinya ada dosa yang masih menguasai tubuh kita masing-masing. Ini adalah alasan mengapa Tuhan Yesus harus semakin lebih besar dan kita harus semakin lebih kecil. Karena Tuhan Yesus memiliki segala karunia roh yang diberikan Allah kepadanya. Karena firman Allah mengatakan, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas di dalam diri Tuhan Yesus. Berbeda dengan kita, manusia yang berdosa, yang tidak memiliki banyak karunia roh di dalam tubuh kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Ini adalah alasannya mengapa Tuhan Yesus harus lebih besar dan kita harus semakin lebih kecil. Alasan yang ketiga mengapa Tuhan Yesus harus semakin lebih besar dan kita harus semakin lebih kecil, karena Allah mengasihi anaknya Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, segala sesuatu yang ada di bumi ini dan segala sesuatu yang ada di surga. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini di bumi ini ataupun di surga kelak sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Kuasa itu tidak diberikan kepada manusia yang berdosa, tidak. Bukan kepada orang-orang yang hebat di bumi ini, tidak.
bukan kepada kepala daerah, tidak. Tetapi kuasa di bumi ini dan kuasa di surga itu diberikan satu-satunya hanya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini jugalah yang menjadi perbedaan yang besar antara Tuhan Yesus dengan kita manusia yang berdosa. Dia memiliki segala sesuatu. Kita membutuhkan segala sesuatu. Dari ketiga alasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus bukan dari bumi ini tetapi dari surga. Tuhan Yesus memiliki segala karunia roh yang sempurna. Dan Tuhan Yesus telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Maka yang terakhir ini adalah ajakan kepada kita semuanya. Kepada saya, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sedang menonton saat ini. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Allah mengatakan, barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Ini adalah ajakan kepada kita yang telah mengenal siapa Tuhan Yesus. Yang datang dari surga, yang memiliki segala karunia roh yang sempurna, dan yang diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ini adalah perintah supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus agar kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya kita miliki jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada kehidupan kekal. Tidak diberikan kepada manusia yang berdosa. Tidak juga diberikan kepada orang-orang hebat di bumi ini. Tidak juga diberikan kepada orang-orang yang berpengaruh di bumi ini. Tetapi satu-satunya kehidupan yang kekal bisa kita miliki hanya ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka percayalah dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup orang Kristen adalah hidup perjuangan. Kita dipanggil, kita diselamatkan, dan kita diperintahkan untuk percaya semata-mata supaya kita berjuang di dalam hidup kita masing-masing. Hidup orang Kristen adalah seperti berada dalam satu perahu yang mengarungi luasnya lautan. Tetapi ingatlah, sekalipun besarnya gelombang, sekalipun banyaknya tantangan, Tuhan Yesus yang berasal dari surga juga akan memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus yang memiliki segala karunia roh itu juga akan mengaruniakan rohnya kepada orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus yang memiliki segala sesuatu juga akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Terlebih jika kita hidup percaya kepada Tuhan. Amin.